Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Semeton CNS. Dan kembali lagi di CNS episode 178. Dan wow, udah 178 ya. Berarti udah banyak banget episodenya CNS ini. Dan juga di siang kali ini Dinda mau tanya-tanya dulu nih ke Semeton CNS bagaimana kabarnya. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat. Amin. Dan juga yang lagi di jalan, yang lagi di luar rumah, semoga kalian tetap hati-hati. Apalagi di jalan tuh anginnya lagi kenceng banget teman-teman. Jadi itu kadang bisa buat kita ke bawah itu. Kayak angin tuh langsung bawa kita terbang tuh. Jadi dipakai jaketnya biar anginnya tuh nggak langsung kena badan. Terus helmnya, semua keamanan yang untuk di jalannya digunakan. Dan juga di siang kali ini Dinda nggak sendirian dong pastinya. Dinda ditemenin sama yang sangat-sangat inspiratif nih. Dan teman-teman kayak kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan kenalan dulu sama narasumbernya Dinda di siang kali ini. Hai. Hello, hai. Halo. Jadi saya Yati, ya, konselor adiksi di sini. Jadi senang bertemu dengan Dinda di sini dalam acara CNS yang episode 178. Ya, nah ini betul, 178. Luar biasa ya, jadi hampir 200 jadi. Iya, lagi bentar nih 200 nih CNS. Wah, luar biasa ya. Oke. Dan penontonnya, follower Instagramnya, subscribers YouTube-nya, plus followers atau kalau Facebook apa? Subscribers. Pengikut followersnya juga semakin banyak ya. Amin. Karena dan kita semangat nih ya buat konten untuk masyarakat ya. Betul. Gitu. Mbak Dinda apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Senang ya kita di sini. Kita mau bincang apa nih? Oke, jadi kita bakal berbicara tentang suatu narkotika yang katanya narkotika ini masih masuk ke dalam narkotika golongan 1. Dan sering banget disebut narkotika ini kayak bentukannya tuh kayak jamur. Jadi biasanya tuh kita sebutnya tuh magic mushroom. Magic mushrooms. Jadi kita bicara tentang magic mushrooms ya. Wah, ini menarik ya karena mungkin tidak semua dari anggota masyarakat kita, tidak semua dari wisatawan kita memahami bahwa magic mushrooms itu masuk dalam narkotika golongan 1 yang tidak boleh digunakan untuk pengobatan, apalagi rekreasional ya. Kadang-kadang sebagian dari wisatawan kita juga tidak memahami aturan hukum tentang beberapa zat di Indonesia. Kadang mungkin di tempat mereka itu masuk dalam golongan 2 atau bahkan golongan 3 atau bahkan bisa jadi kebijakannya bisa quasi legal namanya ya, legal untuk jumlah tertentu ya, dengan kontrol tentunya. Tapi di Indonesia wisatawan harus memahami ya, ketika masuk ke wilayah Indonesia maka memahami aturan di Indonesia tentunya ya terkait dengan zat-zat itu ya. Ini juga penting juga untuk masyarakat untuk mengetahui bahwa magic mushrooms ya yang mengandung psilocybin ya, psilocybin dan psilocin ya itu masuk dalam narkotika golongan 1. So it's illegal for you to consume them atau bisa dikategorikan penyalahgunaan zat yang melawan hukum. Tentu ya. Guys, berarti teman-teman tuh harus hati-hati tuh biar kalian tuh nggak langsung asal mengonsumsi aja. Kadang kan kita nggak tahu nih ini nih jenis narkotika yang golongan berapa, jadi asal dikonsumsi. Dan juga sebelum kita membahas lebih lanjut, tadi perkenalannya tuh Ibu bilang konselor adiksi. Nah mungkin teman-teman nih nggak tahu nih konselor adiksi itu apa sih, kerjanya tuh sebagai apa? Mungkin boleh dikasih tahu dulu ke penonton. Ya, konselor adiksi itu adalah profesi yang memiliki tanggung jawab, kewenangan untuk melakukan proses dari awal sampai akhir terkait dengan rehabilitasi dan pengobatan atau treatment serta memfasilitasi kebutuhan klien ya terkait dengan klien dengan permasalahan adiktif ya atau yang disebut dengan orang dengan penyakit adiksi. Nah, itu adalah skop dari konselor
adiksi. Tentu kita dalam melakukan rehabilitasi tidak bekerja sendiri, ya. Kita bekerja sama dengan multidisiplin ilmu, orang dengan keahlian yang berbeda, sehingga kita bisa mengcater, kita bisa mengakomodir kebutuhan daripada klien yang bisa jadi spesifik, ya, dan membutuhkan keahlian tertentu. Nah itu, jadi itu fungsinya dari konselor adiksi. Kira-kira berapa lama Bu udah jadi konselor adiksi ini? Konselor adiksi 4 tahun. Background saya memang master di bidang narkoba, ya. Oh, memang udah. Ya, in the field of in the field of alcohol, tobacco, and other drugs, ya. Kalau disingkat ya narkoba, tapi kalau di luar itu kan other drugs-nya itu disebut belakangan karena yang prevalen di sana adalah alkohol. Jadi kita sebutnya alkohol dulu, baru tobacco, baru other drugs karena prevalensi penggunaan alkohol lebih banyak. Lalu berikutnya tobacco, baru berikutnya adalah drugs. Begitu juga sebenarnya di sini juga sama, ya. Penggunaan alkoholnya kita, penggunaan tobacco terutama, ya, nikotin itu lebih banyak, ya, tentu prevalensinya dibanding dengan orang yang menggunakan narkotika. Ya, walau demikian itu kita harus waspada karena berapa juta orang yang di Indonesia ini yang menggunakan narkoba, ya. 3,5 sampai 4 juta, ya. Iya, banyak lah intinya Banyak, pasti. ya. Jadi itu perlu kita waspadai. Oke, kita balik lagi ke Magic Mushroom. Magic Mushroom ini kira-kira bisa ditemuin di mana saja dan medianya tuh apa? Media penumbuhan Magic Mushroom ini sendiri. Jadi Magic Mushrooms itu bisa ditemukan di hampir semua benua, ya. Magic Mushroom itu biasanya juga dapat ditanam atau dapat tumbuh sendiri pada medium kotoran sapi, ya. Sehingga sering disebut jamur kotoran sapi, gitu, ya. Magic Mushrooms. Jadi kalau bahasa Latinnya itu karena ada beberapa jenis, ya. Jadi genusnya sama, jenisnya berbeda, ya. Psilocybe mexicana, Psilocybe azurensis, Psilocybe semilantacea, ya. Psilocybe semilantacea, varietas atau jenis dari jamur Magic Mushrooms tersebut. Berarti kotoran sapi, kotoran hewan ini bisa dibilang bahaya, ya, karena bisa jadi media penumbuhannya Magic Mushroom itu sendiri. Untuk Magic Mushrooms, iya, menjadi mediumnya sebenarnya yang berbahaya. Yang kita kan fokusnya kepada Magic Mushroomnya. Tentu yang menjadi fokus perhatian kita adalah, ya, selain kotoran sapi harusnya dibersihkan misalnya, Iya. tapi kalau untuk di ladang kan mungkin sebagai pupuk juga, ya. Nah itu kita fokusnya adalah supaya tidak terjadi penyalahgunaan saja dari zat tersebut. Oke, kalau boleh tahu nih, khusus untuk di NTB sendiri, paling banyak penggunaan Magic Mushroomnya itu di mana? Nah umumnya ini kalau kita mendengar dari berita, yang penelitiannya belum intens dilakukan, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan penelitian dalam waktu dekat terkait dengan prevalensi penggunaan Magic Mushrooms, ya, psilocybin, psilocin yang ada di Lombok ini, ya, di NTB ini. Kalau kita dengar berita, ya, memang ada beberapa gili, ya, yang pulau-pulau kecil itu yang sering ditemukan penjualan dan penggunaan dari Magic Mushrooms ini. Oke. Berarti kalau kan banyak ditemuin di gili-gili, berarti itu digunain untuk apa Magic Mushroom? Nah itu jadi ini mungkin pertama kita perlu meningkatkan awareness atau kepedulian atau kehati-hatian dari masyarakat, ya, bahwa Magic Mushrooms itu masuk dalam kategori narkotika golongan 1, ya, sehingga ketika dalam penguasaan seseorang maka itu menjadi ilegal, apalagi diedarkan itu menjadi ilegal, ya. Nah itu yang pertama, sehingga kalau sudah masyarakat memahami, ya, tentu masyarakat akan menjadi waspada juga. Turis juga kalau sudah memahami aturan bahwa Magic Mushrooms itu masuk dalam kategori narkotika golongan 1, maka dia juga sudah mengetahui konsekuensi kalau dia melakukan sesuatu, misalnya mengkonsumsi ataupun misalnya mengedarkan, itu
ada konsekuensi hukum dari zat yang ada dalam penguasaannya, zat ilegal yang ada dalam penguasaannya. Apakah menjawab pertanyaan atau saya apakah lose the track? Ada sedikit sih. Kan ini kan bentukannya kayak jamur. Karena kan kita suka terkecoh tuh sama jamur-jamur itu. Kadang kita bisa ngiranya kalau ini tuh sebenarnya sama nih kayak jamur tiram. Terus kadang dipakai masak dan kadang itu bahaya ya jamur magic mushroom ini. Ketika kita tidak mengetahui suatu zat, suatu tumbuhan ya, maka tentu kita harus berhati-hati. Apa yang masuk ke dalam tubuhnya kita itu, Mbak Dinda, itu perlu kita perhatikan ya, jenisnya apa, ya. Lalu ini biasa dikonsumsi atau tidak. Apakah sebelumnya saya atau keluarga saya pernah terlihat mengkonsumsi ini secara rutin dan untuk makanan yang memang disajikan, atau tidak pernah sama sekali. Nah, kalau tidak pernah sama sekali, maka kita perlu mencari tahu informasi terkait itu, apa sih itu. Nah, jangan langsung dikonsumsi. Nah, magic mushrooms itu bentuknya hampir berbeda, tentu berbeda bentuknya. Ada perbedaan yang jelas dengan jamur tiram ya. Dia lebih menguncup, batangnya lebih kecil, tapi tentu lebih besar daripada jamur enoki. Terus dia tidak spongy seperti jamur tiram ya. Lalu warnanya putih dan umbrella ya, payungnya itu menguncup ya, dan tidak, kalau yang dijual tentu tidak mekar seperti jamur tiram. Warnanya abu, sepanjangnya ya sekitar. Kan tadi bisa ada beberapa kadang terkonsumsi. Berarti kalau digili tuh kadang kan kita nggak tahu ya penjual atau yang punya tempat makan tuh apa bisa mereka masukkan ke dalam makanannya kah? Barang yang ilegal tentu tidak sembarang diberikan secara gratis, walaupun ada kasuistik ya. Misalnya seorang ditawarkan dulu secara gratis, lalu setelah dia ketagihan lalu bisa membayar untuk selanjutnya. Tetapi kalau magic mushroom ya umumnya dia jual dan dia tawarkan dan dia nyatakan itu dalam jualannya gitu. Sini menjual magic mushroom. Jadi kalau iklannya tuh pernah lihat ya? Pernah. Iklan apa tuh? Ada kadang di pinggir, di sekitar tempat restonya tuh pasti ada. Tulisannya apa? Aku nggak pernah perhatiin karena udah lama sih supaya kita nggak kegili nih. Ticket to the moon katanya ya. Ticket to the moon berarti wah. Ticket to the moon tapi menyesatkan ya. Ticket to the moon lalu dalam hal yang negatif. You can go to the moon for free. And don't afraid to fly katanya begitu ya. You will have a colorful dream dan sebagainya. Dimana itu sebenarnya menyesatkan ya. Kenapa menyesatkan kira-kira nih Mbak Dinda? Kenapa menyesatkan? Karena kan sesuai kalau dilihat dari kata-katanya ya, ticket to the moon. Sebenarnya dari kata ticket to the moon yang ini tuh kayak kurang masuk akal aja tuh. Masa ticket to the moon, kayak nggak mungkin kalian ke bulan gitu. Udah pasti dalam artian yang lain pasti ini. Mending kita ikut Elon Musk ya sampai pakai X-Space. Betul, coba boleh tuh. Pakai roket. Kan kalau ini digili terus tulisannya tiket to the moon agak lain gitu kesannya. Ya, jadi penjual narkotika itu menawarkan angan-angan kosong. Betul. Jadi magic mushrooms itu kandungannya alkaloida, psilocybin, dan juga feniletilamin. Nah, feniletilamin tadi kan dua alkaloida. Feniletilamin ini strukturnya hampir sama dengan metamfetamin sabu, sehingga feniletilamin inilah yang memperakarsai efek takikardi. Jantungnya berdebar lebih cepat dan tidak teratur, dan itu bisa mengakibatkan cardiac arrest ya, apalagi sumbatan pada jantung yang mendadak ya. Apalagi jika konsumsi magic mushrooms, umumnya orang konsumsi misalnya awalnya 10 gram ya, 10 batang, karena nggak mempan 10
10 batang jamur, Tambah lagi atau 3 batang dulu. Loh kok nggak sesuai Nggak ada dengan janjinya apa-apanya. tiket to the moon. Langsung dia tambah lagi, padahal efek itu bisa cepat sekali ya, rush. Begitu dia terjadi peningkatan dosis, maka bisa jadi your trip to the moon could be a bad trips. Nah, efek dari bad trips itu yang bisa fatal ya. Bad trips itu you may have anxiety ya, cemas ya. Bisa psikosis artinya ya. Apalagi orang yang sudah ada psikosisnya ya. Maka itu mengkonsumsi magic mushrooms akan memperberat psikosisnya ya. Menjadi lebih parah lagi dan bisa beresiko fatal ya, kematian ya. Banyak orang yang sampai terjun dari lantai 4 habis konsumsi itu. Misalnya kebetulan dia lagi di apartemen atau di hotel lantai 4, Anda bisa nyebur ke bawah langsung. Nyebur ke laut. Ya. Laut karena apa? Karena terjadi distorsi penglihatan, pendengaran dan raba penglihatan ya. Jadi terjadi halusinasi sehingga psilocybin ya, magic mushroom ini dikategorikan sebagai zat yang bersifat halusinogen ya, menimbulkan perubahan pada persepsi ya, persepsi indera kita ya, pendengaran ya, penglihatan ya, dan perasaan ya, sentuhan gitu ya. Terus mengakibatkan juga kecemasan ya, agitasi ya, anxiety, agitasi, bisa juga nausea, mual muntah ya, dan cardiac arrest tadi ya, karena dia mengandung feniletilamin. Nah, komposisi dari psilocybin dan psilocin pada setiap jenis jamur magic mushroom kan jenisnya ada beberapa tuh, ada sekitar 10 atau 12 jenis ya, genusnya sama katanya, mirip, morfologinya mirip, bentuk fisiknya tuh mirip. Nah, itu bisa berbeda ya. Nah, kandungan psilocybin dan psilocin dari magic mushroom yang dikeringkan dengan yang fresh itu berbeda juga. Gitu. Beda lagi. Nah, kalau yang fresh, kalau simpan terlalu lama, dia bisa berubah nih, komposisinya bisa berubah. Berarti bisa dibilang efeknya nih halusinasi yang tinggi tuh bisa dibilang gitu? Bisa terjadi, memang itu efeknya ya. Jadi tergantung dari set dan setting istilahnya. Set itu adalah apa yang terjadi pada si pemakai, calon pemakai ini, ya, orang yang akan menggunakan ini, apa yang terjadi dulu pada dirinya sendiri dulu. Misalnya kalau perasaannya ingin relax ya, atau perasaannya senang, inginnya jingkrak-jingkrak, excitement gitu, atau dia lagi ketawa, dia pinginnya ketawa gitu ya, maka dia akan mengalami, dia memperkuat itu. Ya, tergantung set dari personal orang yang akan mengkonsumsinya. Tergantung dari setting juga, lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya di pinggir pantai, maka halusinasi yang terjadi bisa dari halusinasi pendengarannya itu adalah gulungan ombak yang bergerak terus seperti tsunami. Terjadi seperti itu. Jadi orang kan lari gini, lari seperti dikejar oleh ombak, gulungan ombak sampai dia bisa nabrak tembok sendiri. Nah, gitu. Jadi dalam posisi intoksikasi atau dalam posisi dia lagi pakai magic mushrooms dan efeknya masih berlangsung ya, bisa jadi dia ke IGD-nya ya, ruang gawat daruratnya. Karena apa? Ya, cemas berlebihan ya, ketakutan. Bayangkan kalau digulung ombak rasanya seperti apa gitu, atau mungkin seperti gempa rasanya ya, atau ketika mungkin dia ingin happy gitu, maka dia tertawa terus menerus ya, tertawanya tuh nggak putus-putus, sehingga temannya sebelah mungkin takut yang nggak konsumsi ini. Jadi apa ini, kenapa dia begini? Jadi dibawalah dia ke ruang perawatan. Nah gitu, terus ada apanya? Itu yang terjadi ya. Nah, bisa terjadi ya kasus bunuh diri, ada ya, kasus bunuh diri lompat dari lantai 4 ya, lalu
dia juga lompat dari ketinggian seperti terbang gitu. Karena dia ngikuti halusinasinya. Halusinasi mungkin dia mikirnya, saya bisa terbang. Iya begitu, dan itu diperkuat oleh konsumsi alkohol. Lagi. Jadi kenapa itu terjadi, Mbak Dinda? Karena alkohol itu ketika masuk ke dalam tubuh berubah menjadi metabolitnya asetaldehid. Nah, asetaldehid di dalam tubuh kita itu ada zat kimia aminnya. Jadi istilahnya dia bisa meningkatkan MAO, monoamin inhibitor. Jadi monoamin inhibitor itulah yang bisa bereaksi dengan psilocybin ini, ya, bereaksi dengan psilocybin ini. Ketika monoamin inhibitor ini meningkat, maka reaksinya akan menjadi lebih cepat, rushnya tuh lebih cepat, halusinasinya tuh lebih meningkat, sehingga bad trips yang dialami juga makin kuat. Nah, sehingga sesuatu angan-angan ya, sesuatu yang dia lihat itu tampak seperti sangat nyata, ya, persepsinya sudah terganggu, itu seperti sangat nyata, sehingga dia melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam halusinasinya tersebut. Itu kan berbahaya ya, berbahaya. Di satu sisi tentu ya, ketika kita kehilangan kesadaran, kita tidak produktif. Betul. Produktif nggak kita? Ada yang mengatakan bahwa kalau saya konsumsi magic mushrooms, saya rasanya lebih kreatif dalam melukisnya gitu. Melukis sesuatu ya, atau melakukan pekerjaan seni seperti itu. Namun sebenarnya apakah setiap seniman itu seniman hebat itu apakah menggunakan magic mushroom? Enggak juga. Jadi kita sebenarnya bisa berbuat sesuatu terkait dengan seni without drugs. Bisa ya. Nggak harus dengan narkoba. Betul. Dan karena kalau konsumsi terus-menerus magic mushrooms itu dapat menimbulkan psikosis ya, schizofren. Jadi apalagi orang yang sudah ada gangguan jiwanya, ya, orang yang sudah mengalami delusional, suka menghayal, ya, itu akan memperburuk kondisinya, dan itu bisa terjadi bertahun-tahun ya, tergantung dari pemakaiannya. Kalau pemakaiannya teratur, maka dia itu efek sampingnya ya, terutama pada gangguan jiwanya itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, apakah ini menimbulkan ketergantungan kan gitu ya? Iya. Nah, kalau ketergantungan ya, ketergantungannya dalam arti apakah dia terjadi toleransi? Toleransi itu peningkatan dosis ya. Peningkatan dosis dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi short term toleransi ya, toleransi atau peningkatan dosis yang cepat. Jadi misalnya begini, konsumsi 5, konsumsi 3 batang ya, 3 batang jamur, konsumsi 5 batang. Akhirnya konsumsi 3 sudah masuk ke dalam tubuhnya ya. Itu misalnya menimbulkan halusinasi sebentar saja sehingga dia ingin menambah lagi. Konsumsi 3 lagi nggak mempan. Konsumsi 5 lagi dia. Ya, konsumsi 5 baru terasa. Tapi dalam waktu sekian jam lagi konsumsi 5, dia konsumsi 10 bisa. Nah, ya, untuk mendapatkan efek yang sama. Nah, sehingga terjadi toleransi jangka pendek. Tapi penelitian, literatur review dari berbagai universitas ya, itu tidak, ini bisa rekan-rekan lihat ya, penelitian tentang magic mushrooms, itu tidak terjadi toleransi atau peningkatan dosis dalam jangka waktu yang lama. Jadi short term, hanya short term aja. Jadi toleransi atau peningkatan dosis dalam jangka waktu yang pendek, biasanya dalam sehari gitu, sehari pemakaian. Nah, apakah menimbulkan ketergantungan? Kalau dikatakan menimbulkan ketergantungan ketika dia mengalami beberapa hal kalau di manual DSM istilahnya ya, diagnosis statistik manual, itu dia harus memenuhi paling tidak 3 dari 5 ya. Kalau dulu DSM yang terbaru atau ICD-10 itu harus memenuhi
dari 11 gejala dia harus memenuhi paling tidak setengahnya ya, 5 dari gejala itu. Nah, gejala itu apa saja? 1, terjadi toleransi atau peningkatan dosis. 2, apakah dia menggunakan sebagian besar waktunya menggunakan zat. 3, apakah dia tetap menggunakan zat tersebut walau mengetahui efek sampingnya ya. Terus yang berikutnya adalah dia mengalami withdrawal atau putus zat. Nah, terus satunya lagi ada dia mengabaikan aktivitas rekreasional atau aktivitas dengan keluarga untuk mendapatkan zat. Nah, itu bisa jadi sudah 5 aspek ya dari 11 aspek kriteria dalam ICD-10 atau International Category of Diseases ya. Oke. Dan kalau boleh tahu mekanisme kerjanya Magic Mushroom itu sendiri gimana ke tubuh kita? Nah, mekanisme kerjanya seperti halnya senyawa yang bersifat mempengaruhi susunan saraf pusat, maka dia bekerja pada istilahnya reseptor. Reseptor itu adalah zat kimia di dalam otaknya kita ya, yang bereaksi dengan narkotika ini. Ya, zat kimia yang bereaksi dengan di dalam otak manusia yang bereaksi dengan psilocybin dan psilocin adalah serotonin namanya, terutama 5-hidroksitriptopan ya. 5-HT itu istilah yang ada di dalam zat kimia di dalam otaknya kita ya, sebagai neurotransmitter dan sebagai reseptor ya. Nah, ketika dia bereaksi dengan itu, dia bisa mengganggu impuls saraf penghantaran pesan dari sel saraf satu ke sel saraf yang lain, sehingga terganggu penyampaian pesan dan juga mengakibatkan distorsi dari indera kita, beberapa indera kita. Karena dia berhubungan dengan reseptor zat kimia yang ada di dalam otaknya kita, sehingga ketika itu terjadi tentu akan dapat menimbulkan efek fisik ya, secara psikis juga ya, terutama tadi yang bersifat halusinogenik ya, psychedelic ya. Jadi Magic Mushrooms ini masuk dalam psychedelic agent atau zat yang bersifat psychedelic tadi yang mempengaruhi persepsi dari manusia. Itu bahaya ya. Oke. Kalau kan tadi itu dan efeknya lagi nih ya, efek sampingnya itu adalah bisa juga 35% dari orang yang mengkonsumsi Magic Mushrooms itu dapat mengakibatkan paranoid ya. Paranoid ya. Nah itu. Oke. Itu kan efeknya. Kalau dampaknya yang paling bisa kelihatan buat tubuh yang bisa dilihat sama orang-orang kalau dia tuh pakai Magic Mushroom tuh ada nggak? Ada. Jadi umumnya dia kalau tergantung dari set dan settingsnya tadi. Kalau setnya misalnya dia inginnya having fun gitu, inginnya melupakan permasalahannya, ingin tertawa-tertawa, maka efek yang dirasakan umumnya sama seperti apa yang set awal dari personal itu. Jadi tertawanya itu bisa sampai tidak terputus gitu, sampai orang yang di sebelahnya atau orang lain yang melihat yang tidak menggunakan jadi takut gitu ya. Dan itu terjadi terus menerus sampai akhirnya orang yang melihat menjadi takut dan mengantarkan dia untuk berobat. Bisa jadi ya tadi psikosis itu ya, dan bisa jadi karena halusinasi dia bisa terbang, maka dia cari pohon tinggi atau misalnya gedung tinggi, naik dulu ke gedung tinggi bahwa dia bisa terbang, jadi dia terbang kayak Superman. Dia halusinasi, mungkin dia merasa dirinya punya sayap kayaknya ini. Itu ya, mual muntah juga ya bisa dilihat sebagai gejala orang yang konsumsi Magic Mushrooms. Ya, agitasi ya, jantung berdebar ya. Terutama itu persepsinya. Jadi ada juga yang jalan miring. Jalan miring gitu gini ya. Itu sesuatu yang tidak normal lah ya. Itu kan tadi dari dampak untuk tubuhnya. Kira-kira untuk mengatasi atau untuk bisa dibilang untuk menghilangkan efek dari Magic Mushroom ini sendiri ada nggak? Ya, efeknya bisa 2-6 jam. Terkadang bisa sampai 10 jam efeknya ya.
Jadi setelah penurunan konsentrasi di dalam darah, efeknya mulai menurun. Nah, efek itu dapat menjadi lebih lama pada satu individu itu karena mungkin ada, misalnya sudah ada gangguan jiwanya dulu ya, ada tadi ya psikosisnya atau psikotiknya ya. Nah, itu efeknya akan menjadi lebih lama karena pada prinsipnya ini bekerja pada serotonin kan ya. Zat ini bekerja bereaksi dengan reseptor serotoninnya kita ya. Sehingga tentu akan menurunkan serotonin. Menurunkan serotonin berarti itu memperkuat efek dopamin ya, memperkuat efek dopamin. Jadi kayak seperti orang yang mohon maaf, orang yang schizopren itu yang gangguan jiwa yang maniak itu bisa terjadi pada individu tersebut ya. Tadi lamanya tergantung dari apa yang terjadi pada setiap individu ya. Karena ini sangat bervariasi efeknya pada setiap individu ya. Plus juga tidak ada manfaat yang signifikan dalam artian rasio pengobatan dibanding dengan rasio toksisitas dari zat tersebut, maka memang pantas untuk digolongkan dalam golongan narkotika golongan 1 gitu loh. Walaupun beberapa penelitian ya mengatakan bahwa berpotensi untuk mengobati orang yang mengalami depresi ya. Namun sekali lagi karena efek sampingnya jauh lebih banyak, tadi ada feniletilamin itu strukturnya tadi mirip amfetamin sehingga dia bisa menimbulkan takikardi ya, bisa cardiac arrest atau tadi jantung koroner ya, bisa terjadi penghentian denyut jantung yang mendadak. Nah, itu bisa fatal, bisa mengakibatkan kematian ya. Walaupun kasus kematian karena magic mushrooms di Indonesia ini memerlukan penelitian lebih lanjut ya. Kalau di beberapa negara sudah ada ya buktinya, walaupun insiden atau kasusnya ya tentu relatif sedikit. Namun itu kan kalau kematian sudah kalau sesuatu yang fatal maka itu harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Oke. Untuk narkotika jenis magic mushroom ini kan efeknya tadi 2-6 jam. Itu kayaknya paling cepatnya durasi efeknya. Ya, bahkan bisa sampai 10 jam juga. Bisa sampai 10 jam tergantung dari kondisi dari setiap orang. Ya, jadi betul. Apakah ada gangguan jiwa bawaan terutama tadi ya psikosis itu ya gitu. Nah, itu ada nggak sih obatnya atau bisa dibilang kayak penawar racun penawarnya ya, gitu biar dia ya. lebih cepet gitu hilang efeknya itu. Jadi ada tentu dalam keadaan intoksikasi yang mengancam jiwa ya tentu ada ya, terutama ada penanganan, tapi penanganan yang paling penting adalah kegawat daruratannya itu. Yang pertama bagaimana ya airways-nya, breathing-nya gimana ya, jalan udaranya, napasnya bagaimana, sama sirkulasi udaranya itu semuanya ditangani dulu ya. Setelah itu ya baru kalau memang masih membutuhkan zat yang digunakan sebagai antagonis dari psilocybin bisa juga digunakan ya, karena sifatnya sebagai antidepresan, maka dia diberikan obat anti psikosis ya, obat-obat golongan yang bersifat anti psikosis ya. Nah, itu untuk antara lain penanganan dari intoksikasi setelah sudah diatasi ya kondisi gawat darurat daripada orang yang mengalami intoksikasi tersebut. Dia bisa juga mengakibatkan cardiac arrest tadi ya, stop jantungnya, itu bahaya, itu perlu penanganan. Nah, sekali lagi penanganan pertama ya pada kondisi-kondisi kegawat daruratan itu perlu dilakukan. Nah, gitu ya. Berarti sebelum kita mengakhiri, ada satu pertanyaannya Dinda, kayak ada nggak sih hukum yang mengatur tentang magic mushroom itu di Indonesia ini? Ada ya. Jadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sudah mengatur bahwa dia sudah masuk dalam kategori narkotika golongan 1. Kalau golongan 1 tidak boleh untuk dikonsumsi ya sebagai makanan. Oke. Kan tadi ada dikasih tahu ada efek tentang halusinasi. Selain halusinasi itu ada efek lainnya nggak? Iya, jadi selain halusinasi tadi terus juga
sudah kita sebutkan tadi, kita bahas bahwa ada kemungkinan cardiac arrest ya, takikardi, nausea ya, nausea itu muntah ya, mual, lalu vomiting ya, muntah juga agitasi ya. Terus bisa juga menggigil. Ya, ada juga kasus yang sampai menggigil. Ada juga kasus yang flashback. Istilah flashback itu apa? Dulu dia pernah konsumsi misalnya heroin, ya, opioid ya. Terus pengalaman dia konsumsi opioid itu ketika dia sudah berhenti sekian tahun, sudah tidak menggunakan, menyuntikkan golongan morfin ke dalam tubuhnya, dia pakai magic mushrooms ini ya, psilocybin ini. Dia bisa mengalami flashback. Flashback itu adalah pengalaman dia masa lalu memakai drugs yang lain, itu terjadi gitu. Udah rasakan. Jadi misalnya dia ketika dia rasanya terbuai gitu ya, ketika euforia misalnya menggunakan zat lain, itu ada gitu loh, terjadi gitu. Jadi istilahnya flashback gitu. Flashback penggunaan zat-zat yang masa lalu. Nah itu bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Setelah selesai dia bisa mengingat ya, kemungkinan dia masih bisa merasakan jadi apa yang terjadi, sehingga itu mendorong dia untuk mengulang lagi penggunaan zat lain yang dulu pernah dia gunakan. Itu bisa mengakibatkan orang menjadi kambuh, relapsing jadinya. Itu bahayanya ya, dari magic mushrooms ini ya. Dan sekali lagi ketika terjadi gangguan persepsi pada otak kita, maka tentu konsentrasi belajar tidak ada, tentu ya. Kesadaran kita terganggu, nah itu kita jadi tidak produktif, itu bahayanya ya. Oke. Wow, banyak ya ternyata efek dari magic mushroom ini, banyak banget efeknya. Ya, banyak efeknya, sehingga dikategorikan ke dalam karena benefit risk rasionya itu lebih tinggi risknya, maka dia tidak digolongkan ke dalam pengobatan ya. Oke. Gitu, karena kalau kita mau golongkan sesuatu, apakah dia masuk dalam pengobatan atau bisa masuk dalam golongan yang bisa digunakan untuk obat, maka kita harus memikirkan benefit risk rasionya, rasio atau perbandingan antara manfaat ketika dia sebagai obat dan resikonya ya. Kalau resikonya lebih banyak, kan ada pilihan obat yang lain gitu loh. Betul. Apalagi makanan, jangan ya. Iya. Tapi kan kadang itu ya, di makanan tuh kadang dimasukin. Lah iya, nah itu turis. You really need to read your travel warnings ya. I think on the website you can read the travel warnings to Indonesia. Ya, especially in NTB ya, West Nusa Tenggara. You should not recklessly consuming magic mushrooms. That is illegal, yeah. It's illegal, and you might get arrested, yeah. That's why you need to read carefully your travel warnings and do not do drugs here, yeah. You need to respect and abide the law of Indonesia, especially in terms of drugs regulation and policy. I think so. Itu, ya. Oke, gitu tuh Smoothon CNS bahayanya magic mushroom. Sebelum Dinda mengakhiri, mungkin ada sedikit dari Ibu nih buat teman-teman yang lagi nonton tentang magic mushroom, kayak bahayanya, terus warningnya gitu. Boleh sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton. Jadi buat yang menonton ini, ya buat yang mendengarkan ini, maka mohon ya kepeduliannya. Ketika ada sanak saudara kita jumpai, atau tetangga kita jumpai menjual zat tersebut, berikanlah peringatan bahwa itu masuk dalam kategori narkotika golongan 1, dan itu sudah dipertimbangkan ya, menimbulkan dampak yang negatif ya bagi tubuh ya, terutama tadi ada dampak halusinogenik ya, bukan hanya menghayal namun dapat mengubah persepsi ya, orang menjadi istilahnya berperilaku yang sangat aneh ya. Dan ingat bahwa kita tentu bisa melakukan pekerjaan yang lain ya, menjual sesuatu makanan ya, yang tidak mengandung narkotika. Ya. Kita perlu mengenalkan nilai-nilai luhurnya kita ya, sebagai locals ya, sebagai orang yang ada di sana. Kita perlu menunjukkan kepada mereka, ini loh adatnya kita yang indah gitu ya, nilai-nilai luhurnya kita. Dan saya rasa
ini juga mungkin juga menjadi PR-nya kita, PR penegak hukum ya, untuk bisa menertibkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya, terkait dengan psilocybin dan psilocin ya. Juga ini juga PR juga buat kita semua pemerintah untuk melakukan alternative developments ya, pengganti untuk bisa membantu masyarakat lokal sana, memberdayakan mereka, meningkatkan ekonominya, mengganti jualan narkotika itu menjadi hal-hal yang produktif lainnya banyak ya. Please for the tourists ya, do not do drugs here, do not do drugs in Indonesia, and we need your cooperation of course ya. We love foreigners ya, tentu kita senang ya kedatangan mereka, kita senang dengan keberadaan mereka di sini ya, tentu. We respect all of you with your cultures, and we need you also to respect our cultures and our rules, ya. Betul. Right? Oke. Itu Semeton CNS, dan juga menegasin nih, daripada Semeton CNS tuh jualan yang kayak magic mushroom, mending kalian jualan yang lain, kayak masih banyak jualan-jualan yang lebih baik, yang lebih positif, dan nggak harus tentang narkotika. Karena kalau kita jualan magic mushroom atau narkotika yang lainnya juga kita bisa ditangkap, gak sih? Betul kan? Bisa ditangkap daripada bisa. Jadi bulan Mei Juni kemarin ada penangkapan ya kan, mulai Januari Mei Juni ya, kalau di beritanya itu ada penangkapan, dan memang penangkapan itu sebenarnya harusnya dikumpulkan dalam suatu jurnal penelitian ya, tentang penangkapan narkotika, jumlahnya ya, bentuknya seperti apa, lalu kemurniannya seperti apa. Lalu itu kita bisa hubungkan dengan penggunaan zatnya tersebut, prevalensinya ya. Itu bulan Januari, Mei, Juni itu ada penangkapan itu ya. Ada sampai 2 kilogram lebih ya, 2,200 hampir 2,250 kilogram magic mushrooms ya. So you need to be cautious, you need to be aware ya, kalau bahwa itu adalah sesuatu yang merusak sebenarnya ya. Kenapa kita tidak melakukan hal yang produktif ya, yang menunjukkan nilai-nilai budaya luhur kita ya. Betul. Salah satunya hal yang positif apa coba? Ya ini podcast di BNN ini salah satu hal yang positif ini. Ya betul ya. Oke. Jadi itu ya Semeton CNS. Jadi magic mushroom ini termasuk dalam narkotika golongan 1 yang punya efek cukup banyak. Salah satu efek yang paling besar kelihatannya tuh halusinasi, dan dampaknya ke tubuh kita juga banyak bisa banget. Fatal ya? Iya, fatal. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Betul. Jadi kata Dinda sih ya nggak usah dicoba-coba lah, walaupun ada tuh kan tau lah, teman-teman pasti sering banget nih datang ke Gili, pasti sering lihat di pinggir-pinggir itu tulisan-tulisan untuk mencobanya itu jangan. Boleh sih masuk ke restoran, tapi nggak usah mau kalau ditawarin. Jangan mau ditawarin. Kan kayak kata orang tua kita, kalau ditawarin sama orang yang nggak kita kenal dan itu kita nggak tahu apa yang ditawarnya, itu lebih baik kita tolak daripada salah-salah terus ternyata malah dampaknya ke tubuh kita juga. Itu berbahaya teman-teman. Oke. Wow, udah banyak banget nih kita dapat info tentang magic mushroom, yang bahkan tadi Dinda tuh sebenarnya kurang tahu magic mushroom ini apa. Jadi sekarang Dinda mulai akan lebih aware lagi tentang magic mushroom, terutama ke jamur sih, kayak harus lebih lihat baik-baik jenis jamur, bentukannya biar nggak salah ya. Kadang kan kita suka asal comot aja, kita lihat ih ada jamur, kita comot. Oke teman-teman, itu dia podcast di siang kali ini. Semoga podcast kita kali ini bisa mendapatkan lebih banyak insight buat kalian, lebih terbuka lagi wawasan kalian. Kalau emang kalian ada yang mau ditanyain, boleh banget nih DM langsung ke Info BNN Provinsi NTB, atau mungkin dari teman-teman nih ada keluarganya atau tetangganya atau orang yang kalian kenal yang dirasanya mungkin kalian curigai kayaknya dia pakai narkoba deh, dan kalian tuh mau melaporkan, kalian bisa laporin langsung ke BNN Provinsi NTB. Dan nanti teman-teman yang menggunakan narkoba atau keluarga kalian atau yang kalian kenal itu nanti akan direhabilitasi. Tenang aja, rehabilitasinya tuh gratis kok. Daripada tapi apa? Jangan sampai direhabilitasi harusnya. Pertama adalah don't ever try. Ya, jangan dicoba. Once you try, itu adalah menjadi perjuangan Anda seumur hidup. And
perjuangan Anda seumur hidup Anda. Ya, Dan kan. perjuangan itu, ingat perjuangan itu pengorbanan loh. Sehingga Betul. kalau rasanya bisa tanpa menggunakan drugs, without drugs, Kenapa enggak? kenapa? Ya, Anda memilih Karena hal-hal yang sekali berisiko. kita pakai narkoba bakalan kecanduan gak sih? Iya, dan perjuangan untuk berhenti itu seumur hidup loh. Seumur hidup. Ya, dan nggak berjuang. langsung bisa sembuh gitu aja. Ya. Tuh teman-teman, tambahan ya dari kita berdua. Oke, Dinda rasa itu dulu untuk podcast kita. Mungkin kita bakalan podcast di lain hari dengan Bu Yati. Ya. Mungkin bakalan ada materi-materi lain yang lebih seru lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih ini sebenarnya udah bagus sih. Malah Dinda ngerasa kayak magic mushroom. Kadang Dinda tuh ngeliat jamur tuh kayak, oh udah ini jamur. Bahkan nggak tahu nih jenis-jenis jamur tuh ada apa ya. Sebenarnya Dinda nggak tahu ya, teman-teman. jadi nanti kita tampilkan bentukan jamur dari Mungkin nanti magic mushroom. kita Nanti bisa kita minta tolong sama editor ya, ditampilin di situ. apa magic mushroom itu seperti apa, perbedaan magic mushroom sama jamur tiram tuh. Kadang yang suka orang-orang melihatnya tuh hampir sama. Ya, atau enoki. Betul, Enoki memang lebih kurus ya, tapi lebih kurus, tapi enoki tuh kayak kecil banget. Tapi nggak sekecil bentuknya. itu. Tapi bukan itu ya. Oke, itu aja podcast kita siang kali ini. Terima kasih untuk semua teman CNS yang udah menonton. Sampai jumpa di CNS episode selanjutnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Bye-bye. See ya.